Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara ngobrol online fenomena COVID-19 yang berjudul dampak negatif dan juga positif pembelajaran online atau daring dari sudut pandang psikologis. Sebelum kita mulai acara ngobrol online-nya, alangkah lebih baiknya saya sebagai moderator akan memberikan informasi sedikit terhadap ayah bunda dan juga ustadz ustadzah mengenai siapa sih pembicara kita hari ini. Oke, tidak lama-lama langsung saja pembicara kita hari ini yaitu beliau yang bernama Rahmania Resti Swastiningsih. Beliau berusia 25 tahun dan juga pendidikannya ini begitu yang luar biasa. Beliau S1 Psikologi di Ubaya. Kemudian melanjutkan pendidikannya lagi S2 Psikologis di Unika Semarang. Maaf ya, di Semarang. Beralamatkan Kalitidu. Jika nanti ayah bunda atau ustadz ustadzah yang ingin bertanya, apa sih dampak pembelajaran bagi anak ataupun bagi orang tua dari sudut pandang psikologis itu, langsung saja kita mulai ngobrolnya. Oke, bagaimana kabarnya Bunda Resti? Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Resti. Saya di sini akan mengobrol online terkait dengan dampak negatif dan positif pembelajaran jarak jauh secara sudut pandang psikologi. Terkait fenomena yang sering marak, video-video yang banyak viral, contohnya seperti kemarin itu yang orang tuanya sempat stres gara-gara pembelajaran daring yang mengerjakan orang tuanya. Itu kan juga pengaruh dari dampak negatif dari sistem daring. Bahwasanya sebenarnya kita kebanyakan kan orang tua itu pasrah dengan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah, ya udah orang tua pasrah. Kontrol orang tua itu hanya ya udah pasrah dengan pihak sekolah dan pihak guru. Tapi di sini di sistem daring ini orang tua malah dikasih kesempatan untuk melakukan kedekatan yang intens dengan anaknya. Malah sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, sebenarnya kebijakan pemerintah melakukan sistem daring ini itu kan dilandasi berbagai macam sudut pandang. Dilihat dari segi kesehatannya juga, anak-anak itu kan merupakan generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan lebih dulu. Ibaratnya kalau misal anak-anak dimasukkan, pasti kan nanti ada klaster baru, takutnya seperti itu. Makanya pihak pemerintah kan juga menimbang-nimbang kira-kira mending mana, luring sama daring, kan juga harus dipertimbangkan lagi. Terus kemudian kebijakan ini juga menuntut supaya orang tua lebih menumbuhkan kreativitas untuk mendidik anaknya di rumah. Gimana caranya? Nanti kita bahas. Terus kan banyak ada artikel-artikel apa sih psikososial, apa sih hubungannya psikososial dengan COVID-19, pengaruhnya apa ya kira-kira. Sebenarnya psikososial itu apa? Nah, psikososial sendiri itu adalah relasi dinamis antara aspek psikologi dan sosial seseorang. Maksudnya gimana itu? Aspek psikologi itu apa? Aspek sosial itu apa? Aspek psikologi itu merupakan emosi seseorang, perasaan seseorang, terus
empati seseorang, kemudian itu berpengaruh pada aspek sosial. Aspek sosial itu meliputi apa? Meliputi norma-norma budaya, pola tingkah laku kita sebagai manusia, seperti itu. Contohnya gimana? Contohnya adalah semisal kita punya punya perasaan cemas, kecemasan yang berlebih. Terus kemudian itu efeknya ke fisik kita jadi nggak nyaman, jadi keringetan, kan seperti itu. Terus kemudian contohnya ibu-ibu sering marah-marah sama anaknya, kok belajar susah, kok nggak bisa ya dikasih tahu, harus dengan marah ini baru bisa dikasih tahu. Nah itu nanti efeknya kepada anaknya. Efeknya apa ya menurut ibunya? Oh, nanti kalau dimarahin pasti anaknya bakal berhenti, nggak nakal lagi, mau belajar nurut sama ibunya. Padahal sebenarnya anak itu kan melakukan proses mengingat atau memanipulasi orang tua. Gimana prosesnya? Prosesnya itu mereka akan melihat, kemudian mereka akan mengingat, kemudian mereka akan mempraktekkan apa yang menurut mereka itu baik buruk. Baik juga dicontoh, buruk juga iya, tapi kebanyakan anak-anak itu suka lebih nyontoh jeleknya, karena kan yang gampang, ibaratnya anak itu mencontoh hal-hal yang mudah untuk dilakukan. Kalau menurut baik kan ibaratnya kan lebih susah untuk dilakukan, lebih suka memang mencontoh hal-hal yang negatif. Tapi kan paling enggak kita sebagai orang tua harus bisa menyikapi bagaimana kita mengontrol emosi, kontrol emosinya kita itu sebagai orang tua gimana ya untuk mendidik anaknya. Karena apa? Karena karena anak itu merupakan aset kita. Kemudian juga orang tua itu adalah pendidik pertama bagi anak. Mau gimana pun orang tua itu kan juga rumah bagi anaknya. Gimana kita mendidik, pola asuh kita gimana, itu kan semua tergantung pada pola asuh kita gitu. Jadi kalau misalnya kita menyikapi COVID dengan fenomena yang terjadi ini, pembelajarannya gimana ya kira-kira, nanti kita bahas juga. Nah di sini saya cuma ingin menekankan bahwasanya kreativitas kita sebagai orang tua juga harus dituntuti, maksudnya ada tanggung jawabnya. Kita juga, ini kan kesempatan kita sebenarnya untuk melakukan kedekatan, memunculkan kedekatan sama anak. Kalau dulu istilahnya masih luring, kita nggak bisa, waktu kita terbatas untuk melakukan, maksudnya curhat-curhat sama anak. Sekarang dikasih waktu untuk melakukan kedekatan anak, nanti kita juga bisa paham istilahnya karakternya anak itu gimana ya. Terus kita juga memahami perasaan anak. Kadang kita juga perlu loh Bu menanyakan, kira-kira hari ini apa yang nggak suka, apa yang disuka hari ini kegiatannya. Ini Bu, saya nggak suka kalau ibunya gini-gini. Itu berarti kan ada timbal balik anak untuk kita introspeksi diri sendiri. Oh berarti anakku nggak suka diginikan. Jadi kita juga sebagai orang tua juga paham betul kemauan dan keinginan anak gitu. Wah, kayaknya seru ya kita obrolan kita hari ini. Oke, mungkin nih sebagai orang tua, kita tuh terlalu menuntut anak. Kadang kan kita melihat teman kita nih, ya kan, yang anaknya lebih pinter, lebih pandai. Padahal tuh anaknya kan kita taunya dari orang tua bahwa anak saya itu pinternya bidang matematika. Ada juga yang bidang bahasa Indonesia, dia jago tuh untuk bercerita. Nah sedangkan anak kita itu low atau sangat lemah terhadap matematika ataupun di segi yang lainnya. Tapi kan kita juga harus tahu sebagai orang tua, memahami yang tadi dikatakan sama Bunda Resti, bahwa setiap anak itu pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Masa iya sih kita sebagai orang tua akan mendaunkan anak kita? Otomatis kan kita sebagai orang tua juga tahulah kekurangan anak kita tuh di mana, kelebihan anak kita di mana. Selain itu juga kita harus introspeksi diri nih sebagai orang tua. Saya sudah melakukan yang baik belum ya terhadap anak saya? Saya udah
bener nggak nih cara mendidik anak saya nih sesuai dengan usianya. Jangan-jangan kita sebagai orang tua bisanya cuma menuntut nih terhadap anak. Ya bisa, ya kita nggak bisa seperti itu. Anak itu kan titipan atau anugerah dari Allah. Ya kita harus bisa menjaganya. Nggak mungkin dong kita tuh hanya menuntut. Emang mau sebagai orang tua kita dituntut balik dengan apa terhadap anaknya? Mah, misalnya nih ya, mah, aku tuh tadi ngeliat temen aku, mamahnya tuh sayang banget sama aku, dia tuh nggak pernah marah-marah kayak gitu kan. Nah, emang orang tua ketika anaknya mengatakan seperti itu, bagaimana perasaannya? Pasti yang dirasakan adalah sakit. Selain sakit, jenengan pasti atau kita nih sebagai orang tua, itu tuh nggak cuman sakit tapi sedihnya tuh nggak ketulungan gitu loh, sedihnya tuh banget gitu. Ya gimana nggak sedih? Orang kita dibandingkan dengan dengan orang tua yang lain. Nah, itulah yang dirasakan oleh anak-anak kita selama ini. Jika kita sebagai orang tua membandingkan, kemudian kita nggak menghargai anaknya, kemudian itu kita hanya bisa menuntut. Tapi cobalah kita sebagai orang tua mengerti anak, bukan anak yang harus mengerti keinginan orang tua, tetapi orang tua mengerti akan anak itu tersendiri. Oke, kita lanjut lagi yuk materinya dengan Bunda Resti. Monggo Bunda Resti. Apalagi ya selanjutnya terkait dengan dampak negatif. Oke, kalau dampak negatif itu buruknya kira-kira daring itu apa? Sebenarnya gini Bu ya, kita orang dewasa yang sudah bisa berpikir, ibaratnya bisa menetralisir stres kita sendiri itu loh, belum kadang itu masih bingung sama COVID ini apa sih, kenapa kok ibaratnya kayak menyalahkan itu ya disalahkan apa, nggak ada yang COVID itu juga nggak kelihatan ya kan. Nah, anak-anak kita di era yang sekarang itu masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang seperti ini. Jadi menurut saya kalau untuk beradaptasi jangan menuntut anak untuk kemampuannya melebihi batasnya. Kalau misalnya dia mampunya segitu ya udah kita telateni. Bukan kita pasrah loh Bu, beda. Pasrah dengan memahami kondisi anak, kemampuan anak itu sangat berbeda. Kalau memaksakan berarti apa yang anak nggak mampu kita paksakan. Tapi kalau kita mengerti kemampuan anak segitu ya udah, kita kan juga bisa di era yang sekarang konsultasi dengan gurunya datang, kira-kira anaknya misalnya anak nggak bisa, kita bisa konsultasi, Bu gimana materinya sekarang apa kira-kira, terus saya harus pakai metode apa supaya anak saya lebih mengerti. Kiranya kan ada gaya-gaya belajar kan juga banyak, itu jenengan juga nanti bakal belajar gimana cara untuk memahami anak, metode belajarnya dengan auditori ataupun dengan kinestetik kan beda, cara penanganannya pun juga beda. Guru kan nanti juga insya Allah pasti akan memahami jenengan gitu kalau misalnya ada kendala dalam sekolah. Jadi guru dan orang tua itu sama-sama berkontribusi untuk pendidikan anak gitu. Jangan terlalu memaksakan anak karena kan mereka juga ini kan masih beradaptasi. Terus kemudian apa ya dampak negatifnya? Dampak negatifnya dari metode belajar daring itu adalah kecanduan gawai. Kecanduan gawai itu anak itu nanti apa ya Bu? Kan kita dituntut untuk menggunakan alat handphone, entah itu untuk belajar, mencari informasi atau apapun, kan kita dituntut untuk melakukan lewat via online tadi, lewat gawai. Nah, efeknya nanti kalau keseringan, makanya kita harus manajemen waktu, itu yang penting. Manajemen waktu itu anak dikasih waktu ketika pasti kan nanti di grup ada pemberitahuan nanti jam ini nanti pelajarannya apa. Nah, anak nanti juga dikasih tahu kira-kira
jam segini nanti kamu pelajaran ini. Ketika sudah nanti diambil, bukan kok malah nggak apa-apa mah buat game. Game itu ada waktunya, makanya yang dinamakan manajemen waktu itu gimana mengatur waktu ketika anak belajar dan ketika anak bermain gitu. Terus nanti efeknya kalau jenengan itu keseringan memberikan HP atau 24 jam HP itu dipegang sama anak, nanti efeknya itu adalah kecanduan gawai. Efeknya itu kalau dalam psikologi itu namanya artificial intelligence. Maksudnya apa sih artificial intelligence? Artificial intelligence itu adalah cerdas saja tapi tidak ada empati. Jadi anak-anak itu cerdas tapi nggak ada empatinya, rasanya nggak dipakai. Cuma ya cerdas aja tapi sama lingkungannya, nilai-nilai moralnya itu nggak ada. Kan kita sebagai orang tua nggak mau kan anak kita seperti itu. Makanya apa? Cerdas saja itu nggak cukup, Bu. Harus punya pendidikan karakter namanya. Nah, sebagai orang tua kan meminimalisir supaya anak itu nggak kecanduan HP itu dengan manajemen waktu gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau jenengan buat schedule harian kan bisa. Misalnya bangun pagi aktivitasnya ngapain ya kira-kira, anak harus dikasih tanggung jawab, harus dikasih istilahnya kemandirian supaya anak itu tanggung jawab sama pekerjaannya. Dikasih satu aja, nggak usah banyak-banyak, nyapu udah cukup gitu aja. Terus kebanyakan orang tua tuh kalau negatifnya ya Bu, orang tua kalau dikasih tugas itu sering dikerjakan sama orang tuanya sendiri, malah anak kesuwen ini tak kerjakno sendiri ae wong lama nggak mudeng-mudeng, nanti juga itu berefek. Efeknya apa? Anak-anak nanti ketika masuk bakal bergantung sama orang lain, kemandiriannya mereka nggak muncul, terus menggampangkan menyepelekan sesuatu itu juga berpengaruh. Makanya nggak apa-apa ditungguin aja, kalau memang nggak bisa diajarin, bukan dikerjakan loh ya, beda. Kalau dikerjakan nanti jenengan semua yang ngerjakan materinya, jenengan semua yang ngerjakan, anak nggak tahu, nanti ruginya apa? Di sekolah mereka nggak tahu apa-apa, ruginya kasihan gurunya, harus ngulang lagi gitu Bu. Jadi kalau menurut saya harus apa? Harus tega lah. Teganya dalam arti belajar itu harus sabar juga. Namanya orang belajar, guru juga kalau luring kan juga harus sabar ngajarin anaknya segitu banyaknya. Jangan ngajarin anaknya sendiri loh, padahal harusnya kan lebih istilahnya lebih sabar. Kita juga sama-sama belajar, anak dan orang tua sama-sama belajar, itu kan juga menumbuhkan interaksi yang lebih lagi nantinya. Terus apalagi ya efeknya itu, kalau negatifnya selain itu tadi udah ada kecanduan gawai, terus kemandirian anak nggak muncul, terus yang ketiga itu sosial anak. Nah sosial anak ini apa ya? Sosial anak itu anak usia masuk SD itu adalah anak yang masih suka bermain, maksudnya dia menumbuhkan dunianya sendiri, masih suka bermain, berinteraksi dengan teman. Nah jadi kalau dengan pembelajaran daring efeknya apa? Efeknya itu anak-anak nggak bisa berkumpul bersama dengan teman. Tapi kan kita meminimalisir, istilahnya apa? Biar anak itu sosialnya tinggi itu kita ajak. Walaupun kita nggak bisa kumpul loh Bu, bisa dengan video call dengan temannya, atau jenengan bisa ajak bermain bareng gitu kan, itu juga untuk menumbuhkan sosialnya anak. Terus yang lebih parahnya lagi biasanya ibu kendalanya dengan kuota yang paketanku habis, terus gak bisa internetan. Ya sama sebenarnya Bu, semua orang mengalami efek dari pandemi ini, semua juga mengalami istilahnya sama-sama susah lah. Jadi kan kita juga nggak bisa menyalahkan siapa, gak bisa menyalahkan pemerintah juga, kita juga nggak bisa menyalahkan anak, nggak bisa menyalahkan guru, karena semua ini berjalan tanpa kita sadari. Ibaratnya ya udah, memang pandemi ini harus ada, ya kita sebagai orang tua harus mungkin ini harus ambil positifnya, berarti saya harus belajar dari anak, gimana karakter anak juga. Terus apalagi ya,
Hmm, gitu sih menurut saya kalau untuk dampak negatif dari PJJ secara psikologi gitu Bu kalau menurut saya. Oke, sebelum kita lanjut nih ya, ayah dan bunda, kita nih sebagai orang tua, kadang tuh ada apa ya? Kita itu sedih ataupun stres ya ketika anak itu sering pakai handphone. Kadang tuh anak begini, kalau kita sebagai orang tua yang repotnya kita sebagai orang tua yang bekerja, ketika sekolah itu memberikan apa namanya tugas secara online atau secara daring tadi, kok pas ketepaan kalau apa namanya kita itu lagi bekerja dan HP cuma satu misalnya. Nah, di situ pasti yang stres siapa? Orang tua. Terus nanti anaknya di rumah kira-kira sudah mengerjakan apa belum ya? Kira-kira di rumah itu dia lagi ngapain ya? Dia mau belajar apa enggak ya? Atau mau malah bermain sesuka hatinya karena tidak bersekolah? Pasti itu ya yang dirasakan oleh orang tua selama ini. Tetapi kita juga harus tahulah, kita juga harus sadar bahwa apa namanya di masa pandemi ini kita juga nggak bisa menuntut banyak ya terhadap apa namanya kebijakan-kebijakan sekolah ataupun pemerintah. Orang sekolah aja juga mengikuti kebijakan yang ada di dinasnya. Nah, selain itu juga nih biasanya orang tuanya itu terlalu percaya kepada anak. Nah, ketika anak sudah diberikan kepercayaan orang tua, kadang kan kita sebagai orang tua tuh masih ragu. Ragunya tuh apa? Ya kalau anak saya nanti saya pegangin handphone, ya kalau dia tuh benar mengerjakan. Ya kalau dia itu benar-benar apa namanya? Bertanggung jawab akan tugasnya. Kalau tidak, dia itu nanti main handphone, main apa? Main games. Kemudian dia berselancar sesuka hatinya di internet. Nah, itu kira-kira apa ya Bu Resti yang harus dilakukan oleh orang tua biar anak itu mau untuk bertanggung jawab seperti itu. Sebenarnya kalau ngasih HP itu nggak sepenuhnya itu kan biasanya HP itu anak itu zaman sekarang aja orang tua mungkin hampir semua orang tua itu mampu untuk membelikan anaknya HP, ya kan? Tapi manfaatnya apa? Dilihat kembali manfaatnya anak dikasih HP itu nanti dia akan mempunyai jiwa kepemilikan. Oh ini punya aku, ya sak itu terserah aku mau ibaratnya mau tak pakai apa-apa. Padahal sebenarnya kalau kalau ibu-ibu mau tahu itu sebenarnya HP itu jangan dikasih sepenuhnya hak milik anak. Cukup jenengan kasih tahu ini bukan punyamu, ini punyanya ibu. Ketika ibu minta berarti harus dikembalikan seperti itu. Terus untuk meminimalisir mereka menjelajahi, ibaratnya kan internet kan luas, kita mau nonton apa aja, mau cari informasi apa aja juga bisa, mencari informasi Gisel misalnya anak juga pasti bisa, itu juga di Google banyak kan ibu-ibu. Lah gimana caranya, jenengan pantau aja kan nanti ada juga di riwayat apa HP kan juga dilihat. Tapi anak sekarang tuh juga canggih-canggih loh, maksudnya canggihnya itu juga bisa dihapus. Lah makanya gimana caranya jenengan kalau pas bersama anak nonton aja berdua, maksudnya ayo kita kan penggunaan internet itu sebenarnya harus disikapi positif. Kita bisa nonton bareng bersama anak. Terus misalnya pas kita anak main game itu sebenarnya juga bagus, tapi harus ada timingnya, harus ada waktunya. Enggak terus 24 jam main game, enggak, harus dibatasi. Kita juga ngasih informasi loh kak, kok gamenya gini, enak gini loh kak, main game itu sini bareng-bareng kan ada main game juga dua orang kan juga bisa. Nah dimanfaatkan sebaik mungkin penggunaan gadget, jangan sampai anak itu nanti ketergantungan sama gawai gitu. Jadi untuk meminimalisir ya kita pantau, karena kan jangan sampai HP terus dibawa terus dia pengen menyendiri. Kebanyakan ya Bu, HP itu nanti dipinjam terus anak itu menyendiri di kamar, kita nggak tahu aktivitasnya apa, ternyata nanti dia lihat yang
enggak kan gitu, terus main game sampai 24 jam sampai begadang itu kan karena kurangnya pengawasan dari kita. Harus tega. Keras itu bukan berarti terus ngepui anak, bukan. Keras maksudnya itu anak itu menghormati orang tua bukan karena takut tapi karena dihargai, begitu kalau menurut saya. Harus ada jiwa untuk anak itu menghargai orang tua, menghormati orang tua bukan karena takut, bukan karena orang tuanya marah. Kita harus pintar-pintar cari solusi gimana ya anak itu supaya menghormati kita, bukan cara dengan keras gitu. Harus pintar-pintar kita sebagai orang tua gitu. Oke. Nah, dari dampak negatif ini kita sebagai orang tua pasti takut lah akan terjadinya kepada anak kita. Yaitu kalau kecanduan HP juga kasihan ke anaknya dan juga stres orang tuanya. Selain itu sosial anak juga dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya ataupun dia itu tidak memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, itu kan ya sedih juga orang tua. Selain itu juga terkadang di situ tadi kan Bu Resti sudah mengatakan bahwasanya dunia anak SD itu seperti dunianya dia tuh masih bermain-main. Kadang nih kita sering ya sebagai orang tua tuh maksa loh terhadap anaknya. Maksanya kayak gimana? Di sekolah itu dia harus ngefull karena orang tuanya kerja, ya kan? Nah, selain itu orang tua masih nggak terima tuh anaknya sudah 1 harian full dengan guru-gurunya dan juga teman-temannya di sekolah, tapi orang tua masih menuntut dia tuh harus pinter ini loh, dilaskan lagi, kemudian dia diminta untuk ngaji lagi. Terus fungsi dari orang tua di sini apa dong? Nah, kira-kira itu kalau kita terus menekan anak seperti itu dampaknya kayak gimana sih? Nah, coba Bunda Resti, monggo dijawab. Kalau untuk semakin kita tuntut anak itu nanti efeknya apa ya kira-kira? Kalau dalam psikologi anak itu ya semakin dituntut nanti bakal mungkin sekarang nggak apa-apa, tapi masa kecil itu bakal diingat terus sampai kita dewasa nanti. Anak-anak yang tertekan itu nantinya akan ketika dewasa dia akan memberontaknya gimana ya, dia sudah capek dengan aturan-aturan yang diberlakukan orang tua, tertekan orang tua yang menuntut tapi aku nggak bisa, orang tuanya mintanya ini tapi aku nggak bisa gitu. Jadi anak nanti akan akan memberontak, wah aku nggak mau, udah cukup, aku sudah dewasa, aku bisa nyari uang sendiri. Dia akan lari keluar dengan dunianya yang bikin dia nyaman. Nah, kita kan sebagai orang tua nggak mau kan anak kita jadi anak yang memberontak. Makanya kita belajar untuk menerima anak kita. Gimana pun kondisi anak kita, mau belajarnya kayak gimana pun, itu kita paling nggak paham betul. Jangan memaksakan kemampuan anak. Ketika anak nggak bisa, terus kita paksakan. Ketika anak maunya ini, jenengan maunya beda. Harus bisa nari. Anaknya pengen apa? Misalnya pengen aktivitas yang lainnya, tapi jenengan paksa untuk les nari atau jenengan paksa untuk belajar terus. Anak itu kan punya stres, jenengan juga punya stres. Semua orang di dunia ini juga punya tingkat stres. Nah, ketika anak mulai jenuh, nanti malah efeknya anak itu malah jadi nggak mau belajar. Orang tua menuntut aku, orang tua memaksakan aku. Jenengan pahami, kalau ibaratnya kayak ngobrol gitu loh Bu, ibaratnya kayak maunya anak apa? Oh ya udah kita belajar ini. Kamu sukanya ini Tondo, kamu sukanya ini Tonle. Oh ya udah kita belajar, tapi belajarnya yang beneran ya. Nanti kalau sudah selesai kita membuat apa? Misalnya membuat seni yang anak suka. Contohnya kayak membuat melukis atau menggambar, tapi secara bersamaan itu kan menumbuhkan intens anaknya. Terus kalau anaknya tertekan, nanti efeknya itu juga Bu, membuat kita sendiri sebagai orang tua itu nantinya malah menjadi menuntut anak, kayak
anakku ini beda ambek anakku sing kae, anakku siji ambek anakku loro kuwi beda. Kira-kira kalau jenengan sendiri sebagai orang tua dibandingkan, kan bener kata Us Nurul, kalau misalnya kita sebagai orang tua sendiri itu dibandingkan juga nggak mau kan. Nah, kita juga jangan membandingkan anak, nanti efeknya mereka juga menuntut ke kita sebagai orang tua. Apa yang sudah kita beri, apakah kita sudah memberikan semaksimal mungkin sebagai orang tua? Kita kan juga mikir, apakah kita sebagai orang tua itu sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu. Kalau kita sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik, apakah nanti efeknya anak bakal menjadi anak yang ibaratnya yang enggak misal memberontak tadi gitu kan, nggak mungkin. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik loh Bu, yang terbaik itu luas, yang terbaik kita sudah berusaha, paling enggak kita sebagai orang tua itu berusaha dulu, berdoa, berusaha, itu yang penting ikhtiar. Percuma kalau kita itu terlalu menuntut anak, minta anaknya itu harus pintar akademik, harus pintar gini, padahal semua anak di dunia ini itu punya kapasitas kemampuannya sendiri-sendiri. Mereka ada yang pintar di bagian akademik, ada yang pintar di bagian olahraga, banyak. Jadi jangan menuntut anak, karena sudah pasti anak itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Pasti mereka itu punya, wong Allah itu menciptakan bakat dan minat mereka dengan sendiri kok. Nggak mungkin mereka itu nggak punya sesuatu hal yang untuk dibanggakan, tuh nggak mungkin. Pasti punya minat dan bakat. Cuma kadang kita sebagai orang tua belum menyadari anak kita itu memiliki bakat apa, memiliki minat apa. Harusnya kita sebagai orang tua menggali potensi yang dimiliki oleh anak supaya anak itu kembali lagi nggak tertekan dengan keinginan. Kadang gini loh Bu, banyak kasus yang terjadi, anak itu kasus-kasus yang sering saya tangani itu biasanya orang tua itu menuntut anaknya. Misal orang tua itu pengen anaknya jadi dokter, tapi anaknya nggak mau. Nanti efeknya dia benar-benar kuliah tapi nggak selesai, kan gitu. Kita kan jangan sampai menuntut anaknya yang berlebihan. Maksudnya sesuai kapasitas anaknya itu gimana, ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita gimana, sama-sama belajar gitu sih kalau menurut saya gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus mengerti kondisi anaknya, mengerti kemampuan anaknya kayak gimana gitu. Nah, cukup ini ya, mengerikan sekali ya ternyata dampak negatif dari kita sebagai orang tua selalu membanding-bandingkan anak, terus menekan anak. Selain itu apalagi di masa sekarang ini, saya yakin betul orang tua tuh pasti stres. Tapi saya kira cukuplah kalau untuk kita membahas dampak negatifnya yang disampaikan oleh Bunda Resti. Sekarang kita beralih lagi, dampak positif apa sih yang kita dapatkan tuh dari pandemi COVID-19 ini, dari pembelajaran daring ini. Monggo Bunda Resti. Oke, kalau dampak positif berulang-ulang saya ulangi kan tiap kata. Kalau sebenarnya dampak positif kita melakukan sistem pembelajaran dengan daring ini adalah menumbuhkan intens kedekatan kita dengan anak, dengan orang tua, dengan bapak, dengan ibu, anak, semua keluarga ikut andil dalam istilahnya pembelajaran. Mungkin hari ini pengen dipelajari, aku pengen Bu dipelajari sama bapak. Oke, hari apa bapaknya bisa. Kedua, pengen dipelajari sama Uti misalnya, Utinya bisa, lu kan enak, malah bagi-bagi tugas kayak gitu kan. Itu menumbuhkan intens kedekatan masing-masing anak dengan orang tua ataupun dengan keluarga yang lain kan bisa aja gitu. Terus apalagi ya, kita jadi paham karakter anak itu bagaimana. Oh, ternyata anakku tuh kalau marah-marah gini ya. Oh, ternyata anakku kalau belajar kalau enggak bisa kok terus menyerah. Wah, dicari kenapa kira-kira anak itu kok gampang menyerah. Kembali lagi ke pola asuh. Gimana pola asuh kita kok anak itu bisa gampang menyerah? Itu kembali lagi ke orang tua. Kita nggak bisa Bu nyalahkan ini gara-gara kumpul lagi mbak koncone, ini mesti kumpul mbak koncone makanya nggak bisa
belajar, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Iki mesti nyontoh temannya ini. Ya memang faktor anak itu bisa menjadi memiliki karakter yang berbeda dengan orang tuanya itu sebenarnya berapa 20% pengaruhnya lingkungan, tapi 80% adalah dari pola asuh. Bagaimana kita menerapkan pola asuh itu, disiplin enggak kira-kira, disiplin, tanggung jawab enggak kira-kira gitu. Terus kita juga dengan adanya sistem pembelajaran daring ini kita jadi tahu bakat dan minat anak kita. Bakatnya apa? Kita juga bisa belajar bersama. Ketika kita suruh mewarnai ternyata anaknya nggak suka loh, berarti kan kita cari kira-kira apa yang membuat anak itu menjadi nyaman. Kita juga bisa tanya ke gurunya, bisa tanya, Bu, kira-kira anak saya itu sukanya apa ya Bu, gitu kan bisa aja. Jadi kan banyak dampak positif yang kita ambil itu sebenarnya banyak. Kita juga gimana ya, waktu kita untuk dengan anak itu juga lebih banyak, walaupun toh kita juga kadang sibuk, tapi kan pulang kita melihat anak di rumah belajar bersama itu kan luar biasa kebahagiaan. Di luar sana Bu, banyak orang-orang yang ibaratnya pengen nunggoni anaknya, tapi mereka sibuk dengan kerjaannya kan gitu. Kita yang dikasih kesempatan untuk belajar dengan anak, dikasih kesempatan di masa pandemi ini untuk dikasih waktu untuk menjalin kedekatan, kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena waktu masa kecil anak itu nggak bisa terulang lagi. Jenengan masa kecil misal dia di masa kecil ini pengen bermain, ibaratnya jenengan nggak bisa ngatasi, nggak bisa menemani, itu kan nggak bisa diulang. Anak itu kan aset kita, jadi kita harus menumbuhkan dunianya di masa kayak gini. Misal bermain ya kita ajak bermain, kalau ketika mau belajar, waktunya belajar kita ajak belajar seperti itu. Jadi ya kita sebagai orang tua harus menyikapi dengan hal-hal yang positif ya, karena mindset itu pengaruh ke perilaku kita. Mindset yang baik itu juga akan berpengaruh ke perilaku kita terhadap anak. Kalau mindset kita, pasti aku bisa mengajari anak, insya Allah dengan sendirinya jenengan pasti bisa mengajari anak, tapi harus sabar. Kembali lagi kita harus sabar sebagai orang tua. Dulu kita juga dipelajari sama orang tua kita kan gitu, jadi kita harus tetap sabar itu Bu intinya. Nah, kita tahu ya sekarang dampak positif apa sih yang kita dapatkan selama pandemi ini. Kita dapat lebih banyak waktu bersama dengan anak kita dapat memahami karakter anak. Nah, terkadang nih kalau dulu kita sebelum ada pandemi COVID-19 ini kan banyak ya para orang tua tuh pasrah gitu terhadap sekolah. Anak saya terserah deh mau diapakan di sekolah ini, yang penting saya tuh maunya target anak saya tuh bisa ini gitu. Nah, di situ kan kadang sebagai orang tua sedih juga. Sedihnya apa? Ketika anaknya itu ketika di rumah kok nggak mau belajar dengan orang tua, terus dia itu nggak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, tapi kalau dikasih tahu sama gurunya, kenapa kok langsung mau mengerjakan ya. Nah, mungkin inilah saatnya kita sebagai orang tua lebih dekat lagi dengan anak, kita kembali ke fitrah kita menyayangi anak dengan tulus, kemudian kita itu mau untuk memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak kita, sampingkan dengan yang lainnya. Apalagi sekarang itu kita bekerja kan bisa juga dari rumah, semuanya itu berbasis online, berbasis digital. Nah, disitulah kita manfaatkan momen ini sebagai orang tua yang baik bagi anak. Selain sebagai orang tua yang baik bagi anak, kita juga mampu menjadi teman bagi anak. Selain itu jadi sahabat. Susah loh, saya kira sangat susah bagi kita kalau masa-masa normal yang dulu itu, kita untuk menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi orang tua yang baik itu saya kira susah.
Karena apa? Kita sibuk bekerja, terus kita nggak punya banyak waktu. Kita bekerja dari pagi hingga sore. Ketika kita udah sampai rumah, anak udah capek karena belajar dan juga bermain dan juga penuh dengan tuntutan-tuntutan yang lain, sehingga ya nggak ketemu dengan orang tua. Nah, di situ kita bersyukur aja dengan dari adanya pandemi ini, kita lebih dekat dengan anak. Nah, kira-kira nih solusi apa ya yang dapat kita dapatkan nih dari Bunda Resti terkait dengan menyikapi pembelajaran jarak jauh ini? Lebih enakan pembelajaran jarak jauh atau daring ataukah secara luring ya? Kira-kira menurut dari segi psikologis ya Ayah Bunda, bukan dari segi kesehatan atau secara klinisnya, tetapi kita tekankan lagi secara psikologis, dari mentalnya anak, kemudian dari pokoknya dari segi psikologis pendidikan lah gitu. Monggo Bunda Resti. Kalau untuk solusinya itu kan sebenarnya kita sih nggak mau ya, pengennya tetap sekolah itu ya seperti biasa, pengen luring gitu kan. Tapi kan ya kembali lagi kebijakan pemerintah juga menuntutnya kita harus daring, berarti kan ya paling nggak kita harus mencari solusi terkait pembelajaran daring. Gimana ya? Pertama, kita harus belajar mengontrol emosi kita sebagai orang tua. Jadi emosi yang nantinya tidak stabil itu juga pengaruh kepada anaknya. Ketika kita marah, ketika kita stres, itu juga efeknya nanti juga jenengan nyinauni anak itu loh, pasti nggak bakal pikirannya morak-marik iki piye yo, urung pekerjaan rumah belum selesai, jenengan loh pekerjaan rumah dibantu sama anak, ayo kita nyapu bareng. Memang Bu, butuh effort, butuh usaha yang lebih, tapi kan paling enggak nanti ketika besar anak itu loh dikasih tanggung jawab, mereka sudah bisa. Walaupun toh di masa kecilnya halah ribet, nyapu kok jauh tolong anakku gak resik ngene-ngene. Kita tahu sebenarnya itu permasalahannya, tapi kan paling enggak dipelajari mulai dari kecil, diajari, nanti ketika besar mereka akan terbiasa. Ibuku ketika sakit, oh berarti aku harus bantu gitu. Terus itu ya Bu, yang pertama itu adalah aspek emosi. Kita harus mengontrol emosi kita, meminimalisir tingkat stres kita dengan cara apa? Liburan misalnya. Kalau kayak gini kan nggak bisa liburan online lah, ibunya lihat-lihat di YouTube pemandangan-pemandangan sama anaknya. Dok, besok kita ke sini. Itu tok loh, anak pasti sudah seneng. Ibunya janjeni, besok ke sini ya nak. Kalau sudah selesai, iya Bu. Itu kan pasti anak juga ikut bahagia. Ayo belajar, katanya mau liburan. Ayo kita belajar ya. Cukup dijanjikan seperti itu, pasti anak itu pasti akan happy, akan senang. Tapi nggak boleh ya Bu, janji aja tapi nggak ditepati. Harus ditepati, karena janji tok nanti anak itu akan meremehkan orang tuanya. Oh janji tok berarti ibuku senengannya membujuki janji gitu. Itu juga nggak baik. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu semuanya berdampak. Pola asuh, emosi, perasaan, terus kognitif, semuanya itu pengaruh. Jadi kita harus belajar untuk menyikapi sesuatu hal itu pasti ada dampaknya gitu. Terus yang kedua adalah buat jadwal harian. Ayo Nduk, kita buat jadwal harian. Hari ini kamu belajarnya apa? Terus pagi ini kamu yang nyapu ya, ibu yang bersihin belakang, bagian cuci piring ibu, kamu yang nyapu. Gak apa-apa Bu, nyapunya gak bersih, gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Nanti kalau gak bersih kita lakukan bersama. Enak kan ngomong sama anak dengan nada yang seperti itu, pasti anak juga happy. Jadi kita happy, anak juga happy gitu. Jadi jangan pas belajar jenengan sudah metutut, sudah cemberut. Kok pelajarannya aku meneseng nyinau nih. Nah, anak wis Bu gak usah sinau, malah jadi gak beres nanti pekerjaannya gitu kan. Jadi kita buat jadwal. Ayo yuk kita buat jadwal. Hari ini karena pembelajaran hari ini mata pelajarannya ini. Ya udah kita belajar ini, terus pagi kamu tugasnya bersihin tempat tidur, nyapu, ibu gini. Nanti kalau sudah selesai
Udah nonton TV bareng, ngobrol-ngobrol bersama. Gimana tadi Nduk nyapune yang nggak bisa? Itu loh Bu, di bagian itu aku nggak bisa loh. Enak kan ngobrol sama anak itu sebenarnya perasaan kita. Harus kita tumbuhkan emosi yang negatif-negatif itu kita buang. Harusnya kita menyikapi anak itu yang positif, perasaan yang positif gitu. Tadi yang pertama kontrol emosi, yang kedua itu buat jadwal harian bersama anak. Terus apalagi ya oh iya, tadi melakukan kegiatan bersama anak tapi tetap melandaskan kemandirian. Maksudnya kemandirian itu apa ya? Nek semisal anak nih ya Bu ya. Lama pakai bajunya, misalnya mandi. Luama pol. Kok suwi men toh anakku nggak selesai-selesai. Terus ibunya marah-marah. Sabar. Kita harus sebagai orang tua tuh harus sabar. Terus ketika pakai baju, pakai sepatu, usahakan mereka sendiri yang menggunakan. Walaupun toh kita tuh sebagai orang tua itu kadang sesuai nih tak nggokno. Itu nanti apa? Anak itu ya Bu pasrah. Ya udah iki lho Bu, pakai no. Sepatu Bu nggokno. Nanti efeknya juga apa? Ketika mereka dewasa. Jadi mereka nggak bisa apa-apa ibu nyandui maem ibu. Itu kan kayak orang tua tuh sebenarnya kadang kita melihat orang tua yang lainnya bisa, wah anaknya kok iso mangan dewi, kok iso maem sendiri, kok iso mandi sendiri. Itu kira-kira kenapa ya? Pasti kembali ke pola asuh. Tega nggak tega Bu, kita sebagai orang tua harus memandirikan anak. Ya memang kita sebagai orang tua kok apa-apa kok dikerjakan sendiri, tapi kan kita untuk dewasanya nanti loh Bu, biar mereka tuh juga di kehidupan nanti juga tantangan mereka tuh lebih besar daripada di rumah. Jadi ketika mereka menghadapi tantangan itu nanti paling enggak mereka bisa mengatasi masalah itu gitu. Jadi enggak ketergantungan sama kita. Kemudian kalau misalnya gini, banyak nih orang tua yang sering bilang, anakku kok nggak bisa menyelesaikan masalah ya apa-apa sidik madul. Orang tua jangan terlalu percaya sama anak. Jangan juga menyalahkan anak. Jadi ketika anak, Bu, kalau aku dianuni sama temanku gini terus ibu-ibu biasanya ya jiwa-jiwa ibu-ibu itu langsung, "Ndi, bocahe. Oh, tak senenane." Oh, besok-besok kalau ada kejadian kayak gitu lagi, jenengan diaduli lagi terus nggak tahu permasalahan apa-apa, tahu-tahu jenengan nyalahkan temannya. Itu kan sebenarnya kita bicarakan dulu sama anaknya kan bisa, loh lah kenapa kamu kok berantem tadi, kenapa kok bisa, permasalahannya apa, ayo coba diceritakan sama ibu kenapa. Loh berarti kalau ketika anak yang salah jenengan ya harus terbuka, memang harus oh berarti itu tadi yang salah kamu kamu yang salah, harusnya kamu itu gini-gini, kalau kamu gini pasti temanmu nggak gitu, nggak bakal marahin kamu, nggak bakal ngano gitu. Istilahnya jangan terus langsung menyalahkan orang lain, tapi dilihat dulu segi anaknya itu gimana. Kadang kan versi anak dengan versi temannya kan juga beda, jadi menyikapi sesuatu hal itu jangan dilihat dari satu sudut pandang aja gitu. Terus apalagi ya, terus untuk selanjutnya mendorong untuk tetap sosialisasi, karena di masa-masa era gini sosialisasi kan juga susah. Jadi kalau misalnya bermain juga kita nggak bisa, bermain online pun juga bisa loh Bu. Kalau anak-anak kan sering main game, dibatasi aja waktunya. Main game kan juga itu sosialisasi, mereka berkumpul dengan tim apa itu namanya, mabar ya, main bareng. Itu kan juga bisa, tapi seumuran loh Bu. Kadang-kadang ada loh yang main bareng tapi dengan usia yang lebih dewasa, terus main di game miso-miso, kan gitu nggak baik. Itu kan juga kita sebagai orang tua juga bisa memilih gitu, ayo kita main bersama. Kalau zaman dulu kan kita main main-main kelereng kalau zaman dulu, terus main Barbie-Barbian. Nah itu kan lebih imajinasi anak itu sebenarnya lebih main. Sebenarnya saya itu pengen bahas Bu terkait dengan kenapa sih motorik anak zaman sekarang dengan zaman dulu itu berbeda. Itu karena zaman dulu imajinasi kita itu tuh kayak aktif gitu loh, kayak misalnya main pasir buat
piring, buat handphone, padahal sebenarnya kita nggak tahu bentuknya itu kayak gimana, tapi kita buat imajinasi kita bermain. Terus main bekel itu zaman dulu kita juga bermain dakon. Dakon itu kan motorik anak itu kan gerak. Jadi mereka secara nggak langsung kan megang bintik-bintik batu-batunya itu kan merespon stimulus dari anak, itu juga pengaruh. Dan sekarang anak itu kebanyakan pegang gawe, pegang HP, pegang mainan yang ibaratnya imajinasi mereka belum bisa berkembang. Nah, nanti kalau kebanyakan pegang HP itu nanti pertumbuhan anak itu bakal tetap tumbuh, tapi enggak optimal. Makanya kita sebagai orang tua kan harus pinter-pinter lah gitu. Harus kreativitas kita dituntut di masa pandemi ini gitu. Terus kalau gini, terus untuk menumbuhkan rasa syukur, terus kemudian tingkat anak itu lebih bersyukur. Nduk, di luar sana itu masih banyak loh Nduk, orang tua anak yang masih bekerja. Orang ngamen pun loh Bu, sekarang banyak anak-anak kecil. Kita harus menumbuhkan rasa bersyukurnya kepada anak. Tiap malam itu kita kasih kayak jenengan buat di botol namanya grateful card atau kartu syukur. Ibaratnya satu hari ini kita bersyukur atas apa yang diberi Allah, apa yang diberi orang tua, itu kan juga kita bisa sampaikan. Misal kita buat kartu, kemudian dia menyampaikan, hari ini aku suka ibu masak ini, aku suka ibu bermain ini. Itu pasti anak itu lihat saja, pasti ada perubahannya. Karena apa? Mindset yang baik, ucapan yang baik pun itu juga berpengaruh ke perilaku kita gitu. Jadi rasa syukur kita tuh ditimbulkan di era pandemi. Anak juga diajarkan, ayo Nduk, kamu hari ini suka apa? Hari ini aku suka banget sama masakannya ibu. Iya, ya udah kita tulis ya, suka masakan dengan ibu. Besoknya lagi, tapi itu Bu, aku bersyukur diajari aku suka ketika ada orang ngemis terus ibu ngasih aku uang, terus aku ngasih, itu kan juga menimbulkan rasa syukur kita sebagai manusia gitu. Jadi anak itu nanti empatinya itu ada. Ibu-ibu kan nggak mau kan cerdas aja tapi nggak ada empati, cerdas aja tapi nggak bermoral, cerdas aja tapi nggak punya sopan santun, nggak mau. Kita sebagai orang tua paling nggak jalan itu imbang. Kita ibaratnya gini, jalan kalau nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, kan ibaratnya ada yang kurang. Ya seperti itu, cerdas tok. Makanya jangan pernah menuntut anak itu cerdas. Sekarang itu nggak butuh Bu anak cerdas. Yang penting itu perilaku, karakternya anak itu gimana. Tapi cerdas aja, kalau nggak jujur loh, sering nyontek, itu kan berarti kan bukan hasilnya mereka sendiri. Jadi kita menyikapi itu dari berbagai aspek, kita harus pertimbangkan itu. Karena apa? Karena orang tua itu kan ibaratnya mereka ngadunya itu ke kita Bu ya, ke jenengan. Jadi teman curhat seperti kata Usnurul itu juga susah. Jadi pendengar yang baik buat anak itu juga susah. Jenengan kadang, ayo Nduk, gimana tadi, apa aja yang dilakukan, anak cerita gini-gini, jenengan jawab tok, lo kadang capek. Iya Panda, capek kadang-kadang. Wah kok terus ini. Padahal sebenarnya anak yang bertanya itu malah anak yang anak yang pengen tahu, pengetahuannya luar biasa. Jenengan jawabi ya seperlunya, kira-kira jangan yang tinggi-tinggi tuh. Kalau misalnya ditanya, Allah itu yang gimana sih Bu? Walah, Allah iki sing ngene-ngene. Bingung aku jawabin. Anaknya bingung, Allah iku sing piye kan gitu. Biasanya anak-anak seumur SD itu biasanya kan masih bertanya-bertanya dengan hal-hal yang belum mereka tahu. Lah kita sebagai orang tua kan harus menyikapi dengan baik. Jangan tua kok ayen. Besok-besok kalau nggak tanya, kok nggak pernah tanya. Itu kan efeknya nanti ketika pelajaran mereka kan aktif bertanya, kan malah bagus. Jadi kita sebagai orang tua harus menyikapinya dengan baik. Gitu sih pesan saya ya Bu ya. Oke, itu ya tadi beberapa solusi yang diberikan oleh Bunda Resti terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, tadi saya itu pengen tahu nih, dan saya penasaran. Tadi kan Bunda Resti mengatakan bahwasanya orang tua itu yang suka janji nih,
ya kan. Misalnya tadi yang dikatakan ketika melihat foto-foto pemandangan yang indah, nak nanti kita ke sini ya kalau pandemi udah mendingan atau pandemi udah hilang nih, kita nanti jalan-jalan ke sana, kita satu keluarga gitu kan. Nah, itu kalau nggak direalisasikan, kira-kira dampak apa sih yang akan terjadi pada anak? Dampak positifnya itu apa? Terus dampak negatifnya itu apa? Mungkin kalau di sini ketika orang tua suka janji saja tapi nggak ada realitasnya, mungkin lebih banyak dampak negatifnya kali ya ketimbang dampak positifnya. Bener nggak Bunda Resti? Iya sih, kalau untuk masalah janji-janji, kita pun kalau dijanjikan juga tapi nggak ada realisasinya kan kita juga kok gini ya, kok janji-janji tok gitu, nggak ada itunya. Anak juga gitu Bu, jangan sering janji sama anak. Maksudnya nanti kalau kamu nilai rapotmu bagus tak belikan ini gitu ya, misalnya tak belikan ini, terus ternyata Bu katanya kalau rapotku bagus mau dibelikan gitu, anaknya merosah ini. Itu anak itu jadi menumbuhkan ketidakpercayaan sama orang tua, sama orang lain pun juga gitu. Jadi alah paling ya gitu, paling ya omong dia nggak susah untuk percaya kepada orang lain termasuk orang tuanya sendiri. Masa iya anak nggak percaya sama orang tuanya kan gitu. Makanya kita sebagai orang tua tutur sak tutur, ibaratnya kalau orang Jawa ya tutur sak tutur itu dijaga. Maksudnya kalau memang janji ya seenggaknya sesuai dengan kemampuan kita, kira-kira kita mampu nggak untuk memenuhinya. Jangan janji tapi kita nggak mampu untuk memenuhinya. Jangan memberikan ekspektasi yang tinggi kepada anak tapi kita nggak bisa mewujudkannya. Itu kan sama saja bohong gitu loh Bu. Kalau misalnya kita memang mampu untuk memberikan janji, itu berarti kita juga harus tanggung jawab untuk memberikan apa yang anak mau gitu. Anak kan juga berusaha loh Bu untuk menunjukkan misalnya rapotnya pengen bagus, mereka juga berusaha. Dan jenengan sebagai orang tua kan juga sudah dijanjikan harus juga berusaha gitu. Jadi anak sama orang tua juga sama-sama berusaha. Jangan sampai anak nggak percaya, besok-besok kalau disuruh apa-apa, alah ibuku gitu, ibuku bohong, sering bohong. Nanti anak juga seperti itu. Nanti anak itu bakal aku pengen mendapatkan nilai yang baik, misalnya kayak gitu. Dia akan berupaya entah itu curang ataupun entah itu baik, anak pasti yang penting aku diberikan sama ibuku gini kok. Nah itu kan orang tua juga harus mempertimbangkan itu. Aspek kejujuran, aspek positif pada anak itu juga harus ditekankan gitu. Jadi kalau misalnya ibunya sering menjanjikan, kita juga ibaratnya realisasinya apa, bener nggak? Jangan sering bohong, jangan sering janji sama anak. Karena apa? Kan saya tadi sudah bilang kalau anak itu kalau usia SD itu adalah meniru perilaku orang tua, meniru perilaku lingkungan. Mereka akan merekam itu di memori mereka dan mereka akan mempraktekkan itu ketika mereka dalam situasi terancam. Nah, sebagai orang tua nggak mau kan kita anak kita itu meniru hal-hal yang negatif dari kita. Baiknya kita sebagai orang tua itu memberikan contoh yang baik, walaupun kita nggak, baiknya kita itu ya gimana sih Bu? Baiknya kita ya paling enggak kita memberikan contoh itu yang baik-baik aja. Jangan memberikan contoh yang misal curang, misalnya kayak gini. Sini Ibu kerjakan. Besok-besok mereka juga kayak gitu. Ibaratnya kayak gini loh. Perandaian ya nih. Kalau misalnya ibunya sering mengerjakan tugasnya, besok-besok dia akan melakukan tugas memberikan ke temannya yang pintar, bisa aja kan seperti itu. Jadi bergantung sama orang lain, kemandiriannya nggak ada gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi kita sebagai orang tua, ya baik-baiknya kita, yang jelek-jeleknya kita berusaha untuk jangan dipraktekkan. Kalau bisa menjadi orang tua kan kita menjadi orang tua yang baik. Jadi kita perilaku yang baik itu kita di depan anak. Kalau kita gini aja Bu, misalnya contohnya belibet ya. Contohnya gini, ketika anak membuang sampah, jenengan suruh tok, dia pasti nggak bakal jalan. Buang sampah, buang. Bukan gitu caranya ngasih tahu anak. Dek, ayo coba
itu tadi habis makan apa? Coba ayo dibersihkan dulu, itu nanti nek kotor gimana, nanti kamu digigit semut, sambil bercanda gitu toh loh, anak itu udah pasti paham kok Bu. Kayak terus ayo kita buang, ya udah kalau adik nggak mau ibunya dulu yang ngasih contoh. Jangan, kalau ketika anak nggak mau nanti pasti dia ngeliat kok, oh ibuku ternyata buang sampah ya, oh besok aku tak tiru ibuku ya, ibuku enak kok, maksudnya ibuku nggak marah-marah kok ketika aku melakukan kesalahan, ibuku mengerti, memberikan contoh yang baik kok ke aku. Besok anak pasti bakal meniru. Entah Bu, pasti gini, pasti Bu ini loh aku buang sampah, apresiasi tindakan anak yang kayak gitu. Wah pinter banget, puji. Kalau memang itu diperlukan, itu kan memang anak itu kan usia segini tuh butuh pujian, butuh apa namanya, butuh kesempatan untuk diberi gitu loh, ibaratnya diberi pujian. Kak pinter banget sudah buang sampah, wah besok lagi ya. Wah ini berarti anak yang ini nih, kasih tahu gitu, pasti anak sudah suka. Enggak kok, kadang orang tua tuh apa sih, marah-marah dulu yang diajukan, tapi enggak itu apa, anak anu sebenarnya tahu kok Bu, apa bisa merasakan, kan jenengan sama anak kan juga ada keterikatan, jadi ketika jenengan marah anak pun sebenarnya juga bisa merasakan gitu. Oke. Mungkin bisa juga nggak sih Bunda Resti, kalau ketika anak itu mampu mengerjakan sesuatu atau melakukan sebuah tindakan yang baik, itu kita berikan reward apa ya kira-kira yang paling pantas atau baik bagi anak, tetapi itu juga mungkin baik bagi kantongnya orang tua nih. Biasanya kan orang tua bingung tuh. Biasanya orang tua tuh lebih gampangnya itu mungkin membelikan makanan. Nah kira-kira tuh makanan yang kira-kira yang baik bagi anak itu apa sih, selain dengan makanan atau dengan benda-benda kesukaannya dia gitu. Ya kalau untuk gampangannya kan kebanyakan orang tua tuh memilih reward tuh yang gampang dilihat, yang gampang didapat ya kan. Tapi kalau kemauannya anak memang pengennya seperti itu, tapi tidak setiap kali loh Bu. Nanti ketergantungan itu, maksudnya tiap kali anak melakukan hal baik terus jenengan kasih barang yang mereka sukai, nanti anak itu ketika nggak dikasih dia akan kecewa. Ya enggak, itu pasti. Makanya jangan ketergantungan. Ketika memang itu diperlukan, memang itu untuk memotivasi anak untuk belajar dengan giat, itu oke untuk dilakukan. Untuk pertama sekali 2 kali masih nggak apa-apa. Selanjutnya kita bisa kasih dengan pujian, itu udah cukup. Oh, untuk makanan ataupun yang lainnya, kalau memang anak itu mengharapkan makanan ya nggak apa-apa. Tapi kan kita kembali lagi, usia-usia segini kan makanannya juga harus pilih-pilih. Nggak, kita sebagai orang tua kan kadang memilih makanan kan juga sementing anakku suka, yang penting anakku mau, yang penting anakku lahap makan, tapi nggak dilihat nutrisinya gimana. Itu juga pengaruh ke otak juga Bu nantinya gitu. Jadi otak itu kenapa toh kok nggak boleh makan micin tuh kenapa? Itu kalau dalam psikologi nanti makanya sering lupa, sering naruh barang itu juga diterangkan juga, memorinya agak apa namanya? Agak pendek, short memorinya itu nanti nggak bisa itu. Lah itu kan kita sebagai orang tua harus memilih makanan yang baik untuk anak itu apa. Bukan nggak boleh Bu, tapi jangan tiap hari. Jangan tiap hari dikasih ciki terus. Itu kan efeknya juga ke anaknya. Kan kasihan, jenengan nggak apa-apa, anaknya yang papa itu kan. Jadi kalau memilih makanan sebenarnya ini kan juga bisa Bu, kreativitas anak. Orang tua juga dituntutkan juga. Kayak misalnya gini, anak sukanya jajan lollipop atau permen-permen. Bisa nggak kita buat sendiri? Bisa. Melibatkan anak bisa nggak? Bisa. Kenapa kalau kita bisa buat sendiri, kenapa harus beli? Anak juga ikut berperan di situ, ikut membuat, proses membuat. Jadi kan kita juga belajar bareng anak. Belajar bersama itu juga menumbuhkan itu loh Bu, kemandirian anak. Besok-besok kalau mereka sudah dewasa, orang tua aku pernah kok ngajari aku kayak gini. Mereka akan mengingat itu akan membekas bahwa orang tua aku ternyata itu memberikan manfaat yang baik untuk aku bisa menjadi seperti sekarang ini gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya
mau atau enggaknya orang tua gitu. Jadi kalau misalnya pengen lollipop, pengen pengen buat dessert box gitu kan, sebenarnya kita bisa buat sendiri Bu sama anak. Ayo kak, kakak yang bagian ini ya, ibu yang bagian ini ya, terus adiknya dikasih tanggung jawab ini. Mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri, terus kita buat dessert box bareng. Itu kan juga anak itu makan tuh pun ada kepuasan sendiri. Ini hasil karya kita ya Bu, pasti happy gitu Bu kalau menurut saya gitu sih. Iya. Oke, mungkin apa ya? Kita sudahi atau masih berlanjut lagi ini Bunda Resti? Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin berpesan nih kepada para orang tua. Tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar pernyataan dari Bunda Resti ya. Tepatnya bukan pernyataan, tapi kita menimba ilmu ini. Kita sebagai orang tua harus memahami anak. Jangan pernah menuntut anak yang lebih. Kemudian kita lupa akan diri kita sendiri sebagai orang tua itu sudah mampu atau belum menjadi orang tua yang baik, menjadi sahabat yang baik bagi anak, terus menjadi pendengar yang baik, kemudian menjadi sosok yang diimpikan oleh anak. Menjadi sosok yang diimpikan oleh anak itu sesuatu hal yang luar biasa jika kita dapat melakukan hal itu. Kemudian kita juga harus memberikan contoh yang baik tentunya, bukan contoh yang negatif. Terus kemudian kita juga harus mampu nih mengontrol emosi kita. Ketika anak itu misalnya sering ngobrol, sering cerewet, atau sering bercerita, ya kita harus mendengarkan dia. Jangan pernah sekali-kali memberhentikan atau memotong perkataan anak yang sedang aktif-aktifnya bercerita. Karena nanti kan juga akan berdampak buruk bagi anak. Anak akan menjadi tidak percaya diri akan kemampuannya dia. Dia tidak pede untuk di depan orang. Kemudian dia tidak mampu atau tidak mau tuh mengeksplor dirinya sendiri. Kemudian dia itu takut untuk berbicara. Selain dia takut berbicara, dia tuh takut kepada publik. Nah itu nantinya yang akan berdampak pada anak. Kita sebagai orang tua pasti kepengen nanti ketika dia dewasa menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang hebat. Selain itu menjadi anak kebanggaan bagi keluarganya. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih Bunda Resti atas Sama-sama. waktunya. Nah, terima kasih juga Ayah Bunda dan juga para ustadzah SDIT Mutiara Hati. Mungkin lain waktu kita bisa bergabung lagi dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih sebelumnya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.